Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang diberikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman, sehingga alhamdulillah menghantarkan kita pada penghujung akhir Ramadan tahun 1447 Hijriah yang sebentar lagi akan kita dengarkan pengumumannya dari pemerintah Republik Indonesia. Apakah berlanjut kita istiqmal atau menyempurnakan puasa selama 30 hari, atau selepas ini kita melakukan takbiran. Kemudian yang kedua, salawat teriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut dan pengikut-pengikutnya, insyaallah ila akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan yang memang sangat berbeda ketika kemarin malam ke-28 bagi kita, masjid ini masih cukup banyak ya. Yang saya sendiri tidak perkirakan akan sebanyak itu. Namun kemudian malam ini ya kembali berguguran lagi satu-satu. Mungkin sudah ada yang pergi cari diskon keliling ya. Jadi sambil kita menunggu penetapan pemerintah yang saat ini sementara berlangsung sidang isbat, maka mengakhiri Ramadan tahun ini akan saya sampaikan renungan akhir Ramadan. Semoga menjadi penyemangat sekaligus ajang muhasabah bagi kita untuk menentukan langkah kaki kita ke depan. Sidang jemaah yang insyaallah sangat dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat lagi Ramadan 1447 Hijriah akan berlalu, pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Sebelum Ramadan pergi, saya mengajak jemaah sekalian untuk sejak menundukkan kepala, merenung bersama akan hakikat Ramadan yang sesungguhnya. Jika Ramadan kita jadikan ajang panen pahala semata, maka sungguh 1 bulan saja tidak akan pernah cukup bagi kita. 11 bulan lainnya diri kita pastilah bergelimang dosa. Sedikit demi sedikit tanpa kita sadari dosa itu membebani punggung kita, dan kita pun tidak pernah bisa mengkalkulasi sepenuhnya apakah amal Ramadan kita sukses melibas semua dosa, ataukah hanya sebalik mengurangi beban dosa saja, atau jangan-jangan hanya sebatas lapar dan dahaga saja, atau bahkan menambah deretan panjang dosa-dosa kita. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, semoga Allah merahmati mereka semuanya, perlu waktu 6 bulan untuk memastikan bahwa amaliyah Ramadan mereka tak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan sebagaimana kondisi para sahabat selepas Ramadan, kanu yad'una Allah sittah ashhur an yablughahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittah ashhur an yataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan lagi agar amalan yang telah mereka kerjakan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jemaah yang sangat berbahagia. Oleh karena itu, amal kita harus terus berlanjut. Karena kita tak pernah tahu sampai kapan amal kita membuat posisi kita aman menjangkau surga. Jika Ramadan kita jadikan ajang pengampunan dosa, maka sungguh ampunan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa dijanjikan kepada kita. Ada sepertiga malam yang penuh pengampunan bagi mereka yang terjaga dari tidurnya untuk meletakkan dahinya sujud tersungkur sepenuh pengharapan. Ada juga sayyidul istighfar yang jika tulus terlantungkan akan membuat kita memegang tiket surga insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkannya di siang hari dalam keadaan yakin dengannya, kemudian dia mati pada hari itu sebelum petang hari, maka dia termasuk penduduk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam hari dalam keadaan dia yakin dengannya, kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Janji ampunan akan senantiasa ada karena kemuliaan Ar-Rahman terhadap hamba-hambanya. Kita hanya perlu menguatkan komitmen untuk tafakur sejenak, menyadari dosa dan selalu memohon ampunannya. Jika Ramadan kita jadikan perlombaan ragam macam ibadah semata, maka Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah pada bulan Ramadan ini juga adalah Allah yang sama kita sembah pada 11 bulan lainnya. Begitulah seluruh rangkaian ibadah yang kita nikmati di bulan mulia ini. Sungguh terbuka peluang untuk menjalankannya di bulan lainnya. Puasa menahan lapar dahaga adalah sunnah yang terbuka untuk kita jalankan setiap Senin dan Kamis setiap pekannya. Tarawih yang berarti salat malam adalah madrasah kemuliaan harian bagi para pemburu kebahagiaan hakiki. Begitu pula infak dan sedekah kita sepanjang tahun tetap dibutuhkan saudara kita kaum miskin dan papa. Oleh karena itu amal ini harus terus menerus berlanjut, karena Ramadan bukanlah tembok pembatasnya. Jadikan Ramadan sebagai madrasah pembentuk karakter dan mental takwa. Sungguh ia adalah training tahunan yang tak pernah tergantikan dan tak akan kita dapatkan di bulan selainnya. Tempaan selama 29 hari dalam nuansa ibadah dan ruhiyah adalah sesuatu yang mahal harganya dan hanya kembali lagi setelah 11 bulan perpisahan. Ramadan adalah pelatihan tahunan yang harus menghasilkan muslim yang berbeda dari sebelumnya. Setelah Ramadan, kita harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Wahai jiwa yang ditempa oleh amaliyah Ramadan, bukankah seharusnya lebih ringan kita melangkah di bulan lainnya? Karena jiwa dan fisik ini telah tertempa sedemikian rupa di sepanjang bulan yang mulia ini. Sidang jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah bangun kita di sepertiga malam, menaklukkan nyamannya tidur bersama istri dan melempar mimpi kita untuk hendak menutup malam dengan rakaat-rakaat qiyamul lail, witir dan doa pengampunan. Lalu disempurnakan ikhtiar puasa kita dengan menikmati dengan sahur yang penuh barakah. Masih ingatkah 30 hari kita ditempa untuk berlapar dahaga? Di tengah aktivitas yang padat, kita pun mengerjakan banyak hal. Justru di saat fisik kita lemah, lunglai di terik siang dan dingin dan panas yang menyengat, namun kita bisa menjalankannya dengan sepenuh hati, nyaris tanpa keluh kesah melalui lisan kita. Masih ingatkah kita betapa punggung dan kaki kita tak jenuh mensucikan Allah Subhanahu wa taala melalui gerakan-gerakan tarawih kita di hampir setiap malam-malam Ramadan? Sungguh bukan hanya janji pengampunan yang kita dapatkan, tetapi dari itu semangat kuat untuk tetap setia dan terjaga mensiarkan sunnah Rasulullah yang mulia ini. Inilah hakikat Ramadan yang sesungguhnya, bukan sekedar ajang panen pahala dan penggugur dosa, tapi ia adalah madrasah tahunan yang berharga. Sungguh Ramadan tak akan pernah ingkar janji. Ia selalu menghasilkan sosok-sosok baru, meneruskan alumni-alumni baru yang akan menghiasi hari-harinya sepanjang tahun dengan semangat menebar kebaikan. Semoga saya dan jemaah sekalian menjadi bagian dari sosok-sosok itu. Mari kita buktikan bahwa diri kita pernah menjalani tempaan Ramadan yang berharga. Saatnya pendekar Ramadan menebar kebaikan. Demikianlah renungan singkat ini. Semoga benar-benar menjadi renungan untuk mulai hidup baru di hari yang suci, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, disertai iman yang tetap terjaga.
Amin ya rabbal alamin. Selamat menyongsong hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah. Allahumma la taj'al akhir al-ahdi min syiyamina iyyahu fa in ja'altahu taj'alna marhuman wa la taj'alna mahruman. Artinya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kami. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir kami, maka jadikanlah kami hamba-hambamu yang engkau sayangi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan iman yang tetap terjaga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.